Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa berolahraga, berjemur di pagi hari supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Anak-anak soleh dan soleha, kali ini Pak Anggit akan membawakan materi tentang teks deskripsi. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, anak-anak soleh dan soleha, berdoa dimulai. Baik, anak-anak soleh dan soleha, kali ini Pak Anggit akan menjelaskan definisi teks deskripsi, ciri teks deskripsi, jenis, dan perbedaan teks deskripsi berdasarkan tempat, benda, waktu, dan orang. Anak-anak soleh dan soleha, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah bercerita tentang menceritakan peristiwa, ya, baik itu peristiwa, tempat, benda, atau seseorang, atau binatang, ya, kepada orang-orang atau teman-teman atau yang lainnya di sekitarmu. Nah, kalian itu pernah bercerita sesuai dengan apa yang kamu lihat, ya. Kalian bercerita apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan sendiri, supaya orang-orang yang mendengarkan cerita kalian itu seolah-olah juga merasakan apa yang kamu lihat, ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Contohnya, ya, kalian saat ini sudah diterima di SMP IT Usama. Kemudian kalian menceritakan lokasi SMP IT Usama sendiri ke teman-teman ataupun saudara-saudara kalian. Nah, anak-anak menceritakan, kemudian teman-teman atau saudara kalian itu tidak tahu di mana sih gedung lokasi SMP IT Usama, seperti apa gedungnya. Nah, kemudian kalian menjelaskan, SMP IT Usama itu berlokasi di Jalan Industri. Gedungnya besar, berwarna hijau, di sampingnya terdapat koperasi, di belakang gedung terdapat lapangan yang sangat luas, di depannya terdapat masjid. Nah, itu kalian mendeskripsikan. Nah, di dalam gedung sendiri terdapat 4 kelas, ya, yaitu untuk kelas 7A dan B, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Nah, seperti itu. Kalian mendeskripsikan serinci mungkin agar orang-orang atau teman atau saudara-saudara kalian yang diceritakan itu seolah-olah kita membayangkan, ya, seolah-olah orang yang diceritakan itu merasakan apa yang kamu lihat. Nah, itu adalah teks deskripsi, ya. Nah, ini menurut Goris Graf, ya, penelitian bahwa seorang pakar, ya, bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis untuk memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Nah, selanjutnya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Uraian. Nah, jadi pengertiannya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Baik anak-anak soleh dan soleha, bisa dijeda dulu atau di pause
kalian bisa mencatatnya pengertian definisi tentang teks deskripsi. Baik anak-anak soleh dan soleha, kita lanjut ke ciri teks deskripsi. Ada 4 ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ya. Bisa melihat, ya seolah-olah kita melihat, seolah-olah kita mendengar, dan seolah-olah kita merasakan. Nanti Pak Anggit akan beri contoh pada saat membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi, ya contoh kalimatnya. Oke, yang ketiga, membuat pembaca atau merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, baik itu warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Oke anak-anak, kita selanjutnya ke bagian jenis teks deskripsi. Ada 2 jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi eksplanator, yaitu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Yang kedua, deskripsi sugesti, ya, ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Ya, misalkan kita melihat seseorang, ya, memandang seseorang itu jelas berbeda dengan orang yang memandang apa yang kita lihat, ya. Itu sugesti, ya, kesan muncul. Nah, contohnya ini, Pak Anggit ada contoh teks deskripsi eksplanator. Nah, tadi kan ditulis berdasarkan fakta. Ruangan kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku itu bersebelahan dengan laboratorium. Ketika memasuki ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja yang berjajar rapi. Nah, tuh. Jadi ditulis secara rinci berdasarkan apa yang kita lihat, ya. Tuh. Sekarang selanjutnya contoh teks deskripsi sugesti. Nah, sugesti tadi apa yang tadi Pak Anggit contohkan, ya. Jadi sugesti itu ketika apa yang kita lihat itu berbeda dengan orang lain yang kita lihat, ya. Contohnya ini, Pak Hamdan adalah guru yang tegas dan disiplin di SMP Tunas Harapan. Pak Hamdan adalah guru yang ditakuti siswa-siswanya. Beliau mengajari siswa-siswanya untuk disiplin dalam belajar. Pak Hamdan memiliki postur tubuh yang kecil. Walaupun kecil, beliau sangat berwibawa. Ketika marah, beliau akan membuat seolah-olah orang yang di sekelilingnya menjadi lebih kecil. Nah, itu sugesti, ya. Jadi ada kesan yang muncul, ya. Tuh. Oke, selanjutnya ada teks deskripsi, ya. Dibedakan menjadi 4, ya, berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi itu dibedakan menjadi 4, yaitu teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Terus teks deskripsi waktu, dan teks deskripsi orang. Nah, contohnya teks deskripsi tempat, ya. Awalnya kondisi kamar mandi di SMP Nusantara itu memprihatinkan. Selain kotor, di sekitar kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi di SMP Nusantara menjadi bersih dan rapi. Nah, tempat mendeskripsikan sebuah tempat. Nah, kemudian contoh dari teks deskripsi benda. Tas sekolahku berbentuk ransel.
Tas ranselku berwarna hitam. Tas ranselku memiliki tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Nah, tuh. Mendeskripsikan sebuah objeknya benda ya. Mendeskripsikan benda. Selanjutnya, teks deskripsi waktu. Ya, contohnya seperti ini. Saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Matahari semakin menjauhi diriku, yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauh di pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah bersinar membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian, langit berubah menjadi gelap. Teks deskripsi waktu. Ya, jadi menggambarkan urutan waktu. Itu deskripsi waktu. Yang keempat, selanjutnya teks deskripsi orang, ya, yaitu mendeskripsikan orang secara terperinci. Pemeran Dewi Sinta dalam pertunjukan Sendratari Ramayana itu memiliki paras ayu. Ia memiliki postur tubuh tinggi semampai. Ia sangat luas saat memerankan Dewi Sinta itu. Para penonton terpukau oleh pemeran Dewi Sinta. Oke anak-anak, sampai di sini saja untuk Panggit titip untuk tugas kalian merangkum semua apa yang Panggit sampaikan ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.